Salam, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tradisi Ater-Ater. Saya Yeriko Advent Andri Wijaya. Perkenalkan, nama saya Nancy Tania. Perkenalkan, saya Devina Stefani Widisastro. Perkenalkan, nama saya Melin Aprilian. Perkenalkan, nama saya Esther Wahyuningsih. Tradisi erat kaitannya dengan suatu identitas dari daerah ataupun komunitas, karena budaya adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang, cara hidup yang berkembang, dan telah dijalankan dari generasi ke generasi. Budaya juga disebut sebagai jati diri dari suatu komunitas, wilayah atau daerah. Pada daerah Jember terdapat budaya Ater-Ater. Budaya Ater-Ater merupakan salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini, terutama bagi suku Jawa. Tak heran jika di Jember terdapat budaya ini, karena mayoritas penduduk kota Jember adalah suku Jawa dan Madura. Sebutan Ater berasal dari bahasa Jawa yang diartikan ke bahasa Indonesia menjadi antar. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut hari raya, hari penting atau hari besar lainnya. Konsep Ater-Ater ini sederhana, yaitu dengan mengantarkan makanan ke rumah tetangga, kerabat, maupun saudara sebagai hidangan untuk berbuka, dan terkadang pada hari yang sama ada beberapa kotak makanan yang diterima. Tujuan Ater-Ater untuk menjaga kerukunan, mempererat hubungan persaudaraan, dan yang paling penting mempererat hubungan silaturahmi. Tujuannya bukan hanya mempererat silaturahmi, namun juga dianggap untuk membagi rezeki dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Baik, selanjutnya adalah terdapat dua bentuk tradisi Ater-Ater. Yang pertama ini adalah tradisi munjung, dan yang kedua tradisi tonjokan. Nah, munjung ini biasanya dilakukan pada hari ke-7 sebelum hari raya. Tujuan utamanya itu dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua, dan awal mula tradisi munjung ini dilakukan dengan membawa masakan ke rumah sanak saudara yang lebih tua dari kita. Nah, masakan tersebut ini dimasak sendiri, mulai dari lauk pauk sampai dengan kuenya. Dan ada keunikan dalam munjung, jadi siapa yang mengantar munjung ini kepada si penerima itu akan mendapatkan upah dari penerima munjung, dan nominalnya ini sesuai dengan penerima munjung ingin memberi berapa. Nah, kemudian tonjokan yang kedua. Nah, tonjokan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan mempunyai hajat seperti pernikahan, khitanan, pengajian, dan sebagainya. Nah, kemudian yang diberi biasanya ini adalah tetua desa seperti lurah, kiai, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari tonjokan ini itu mengundang tokoh masyarakat desa tersebut untuk hadir dalam hajatan yang diselenggarakan, walaupun beliau-beliau ini sudah mendapatkan undangan kertas yang sudah diedarkan. Nah, seiring berjalannya waktu, pada munjung dan tonjokan ini mengalami perubahan. Perubahannya ini ada pada barang bawaan atau gawannya, namun tidak pada tujuan atau cara budaya itu dilakukan. Dulunya membawa masakan matang yang siap makan dan dimasak sendiri, lalu diletakkan di dalam rantang. Kemudian berubah menjadi masakan catering yang dipesan dan dikemas dalam kardus atau styrofoam. Sekarang juga berubah menjadi sembako atau bahan makanan pokok seperti beras, minyak, gula, kecap, dan snack ringan. Budaya Ater-Ater biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya kelas atas, namun tidak menutup kemungkinan jika masyarakat yang ekonominya kelas bawah juga mampu melakukan budaya Ater-Ater. Jadi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hubungan budaya Ater-Ater dengan iman Kristen. Di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Jadi, kita bisa menyalurkan berkat yang kita miliki melalui budaya Ater-Ater ini dengan berbagi kepada sesama. Kita juga sudah mengetahui jika hukum kasih kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Maka kita perlu untuk menunjukkan kasih dengan cara memberi.
Memberi adalah bukti nyata dari kasih. Namun, wujud dari mengasihi bukan hanya memberi. Jika menurut prinsip dunia, bukanlah lebih baik dan berbahagia bila kita menerima daripada memberi, karena memberi sama dengan kerugian. Selain berbahagia, orang yang banyak memberi adalah orang yang diberkati dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jika kita telusuri, tradisi Atrater juga membawa dampak dan manfaat untuk peningkatan kualitas persaudaraan. Ada hubungan persaudaraan seperti Tuhan perintahkan untuk kita juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Dan dalam ayat yang sering kita dengar merupakan perintah Allah supaya kita saling mengasihi dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Seperti yang Rasul Paulus perintahkan bahwa kita harus saling mengasihi. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai respon atau sikap kita terhadap budaya Atrater. Pada intinya, iman Kristen memerlukan suatu proses yang disebut dengan pertumbuhan. Caranya yaitu melakukan kehendak Tuhan Yesus, mulai dari saling mengasihi, saling memberi, dan juga memelihara yang lain. Semuanya ini dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan iman Kristen kita. Dan ini bukan hanya untuk kepentingan kita semata, melainkan ada pribadi yang dapat dilihat dan dimuliakan di kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai warga kerajaan Allah sekalipun kita berada di dunia. Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk memikirkan perkara yang di atas bukan yang ada di bumi, yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 2. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu kita perlu melestarikan budaya Atrater karena budaya Atrater memiliki dampak yang positif untuk kehidupan kita. Dan respon kita atau sikap kita sebagai umat percaya, tentu kita bisa menerima bahkan memeliharanya. Tapi ingat, kita juga perlu memperhatikan kemampuan kita masing-masing untuk melakukan kebudayaan ini agar tidak terkesan untuk memaksakan diri.